Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Jumpa kembali dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi GKJ Condong Catur, edisi hari Selasa tanggal 31 Januari tahun 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah sertai tidur kami semalam, sehingga saat ini Tuhan perkenankan bangun dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, mampukan kami untuk mau mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ayat Alkitab yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani 13 ayat 8 sampai 9. Dan untuk pembacaan dari ayat Alkitab kita pagi ini akan dipandu oleh salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur, yaitu Dek Kensi. Silahkan Dek Kensi. Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Ibrani 13 ayat 8 sampai 9 yang demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Kensi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, renungan pagi kita saat ini diberi judul Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan. Saya tergolong orang yang tidak mau repot membawa begitu banyak bagasi ketika kami bepergian. Saya hanya membawa satu koper atau hanya satu ransel. Saya berusaha membawa barang-barang pribadi seperlunya, malah termasuk minimalis. Yang penting, buah tangan atau oleh-oleh untuk sanak saudara dan teman tidak boleh ketinggalan. Saya kira, dalam kehidupan ini disadari atau tidak, kita juga dibebani oleh koper atau beban masa lalu, seperti penyesalan, rasa bersalah, amarah, kekecewaan, dendam, dan emosi-emosi negatif lainnya. Dan semua emosi negatif itu menurut Don Colbert MD merupakan emosi yang mematikan. Memang, masa lalu kita tidak hanya berisi hal-hal yang pahit, tetapi ada juga, bahkan bagi sementara orang, banyak manisnya. Masa lalu yang pahit atau manis itu bisa mempengaruhi perilaku dan kepribadian kita di masa kini dan di masa depan. Masa lalu yang manis bisa berpengaruh positif dalam kita menjalani kehidupan ini. Sebaliknya, masa lalu negatif bisa merusak, bahkan mematikan. Jadi, sebaiknya dilupakan atau dibuang saja daripada dibawa-bawa ke masa kini, apalagi ke masa depan. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Masa lalu kita yang kelam telah diampuni sehingga kita memiliki masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Menarik menyimak pernyataan Dietrich Bonhoeffer bahwa masa lalu dan masa depan dari kehidupan seseorang Kristen disatukan di dalam kehadiran Allah. Seluruh masa lalunya diringkas dalam kata pengampunan. Seluruh masa depannya terlindung di dalam kasih setia Allah. Sementara, menurut Charles Ringma, kepercayaan kepada Allah yang memegang masa depan kita dan telah menebus masa lalu kita membuat masa kini layak untuk dijalani dan dihidupi. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi ini sebagai bekal dalam kami menjalankan aktivitas kami di hari ini. Mampukan kami untuk percaya kepada Allah yang memegang masa depan dan yang telah menebus masa lalu kita, membuat kita masa kini layak untuk dijalani dan dihidupi. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.